Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Insan Santri. Semoga saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan mengupas tentang Gunung Semeru. Di balik meletusnya Gunung Semeru, nanti kita akan cari tahu ceritanya di balik meletusnya Gunung Semeru itu. Seperti biasa kita akan melakukan proses mediumisasi. Nanti coba akan memanggil salah satu makhluk yang sudah muslim yang berada di Gunung Semeru sana, yang mengetahui tentang meletusnya Gunung Semeru itu. Sudah siap Mas mediator? Alhamdulillah siap. Kita panggil Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semua tercahini terkunci, semua terkunci di dalam semuanya, semua terkunci di dalam semuanya. Semua isi hatinya, isi pikiran tidak bisa dibaca. Semua terkunci semua. Dan sambil bercahaya nirwana, saya minta makhluk yang sudah muslim yang berada di Gunung Semeru sana, yang paling kuat, yang paling berilmu, yang paling tahu mengenai Gunung Semeru sana. Cahaya nirwana, saya minta hadir ke sini. Hadir ke sini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Jika ini penyusup maka langsung meledak, hancur, masuk. Sinkron dengan tubuh mediator, sinkron. Semua isi hati, pikirannya semua terkunci. Sinkron. Sinkron bisa duduk seperti manusia. Jika penyusup dalam tubuh mediator ini maka langsung meledak, hancur. Sinkron, bisa sinkron dengan tubuh mediator. 100% itu bisa sinkron. Wujudnya berubah menjadi manusia lagi. Bisa sinkron dengan mediator, bisa duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda dengan golongan apa? Semua penyusupnya semuanya keluar, semua energi iblisnya semuanya keluar. Anda dari golongan apa? Tidak boleh bohong ya. Jika bohong, bukunya terpotong-potong. Dari mana sampean? Suaranya, entah suaranya bisa sinkron.
semakin keras, bicaranya bertambah keras lagi. Anda dari mana? Untuk apa kamu bertanya tentang hal itu? Saya ingin tahu. Makanya perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu ya. Oh, perkenalan dalam gaib apa dalam manusia? Anda siapa? Ya makanya perkenalan dulu. Enggak perkenalan enggak kenal. Perkenalan dulu ya. Ya. Makhluk ini minta perkenalan dengan saya. Perkenalan. Ya, sudah jelas. Dari mana sampai datang? Saya yang bertugas di suatu tempat. Di mana itu? Di gunung, di Pulau Jawa bagian timur. Oh, berarti bukan dari Gunung Semeru. Iya betul. Di Gunung Semeru saja apa ada yang lain? Apa gunung semua gunungnya ada di Jawa di apa bagian timur, Pulau Jawa bagian timur, khususnya di Jawa Timur ya. Sampai yang menguasai. Sudah Muslim? Alhamdulillah sudah. Sudah Muslim lama apa baru-baru ini sampai menjadi Muslim? Juga belum lama. Oh, belum lama. Berarti tahu yang sekarang terjadi di Gunung Semeru itu, mengetus itu. Jelas tahu. Apa sampean bisa cerita dengan saya mengenai Gunung Semeru itu kok bisa meletus itu? Dari pandangan gaib sampean itu seperti apa? Kenapa kok bisa meletus? Sebenarnya ada apa atau ada yang ingin disampaikan kepada Saya yang menjaga sudah tidak bisa mengendalikan lagi soal Gunung Semeru. bisa semakin keras bicaranya, semakin keras. Kenapa? Karena di sekitar penduduk pemukiman banyak terjadi kemaksiatan, kemungkaran, terjadinya fitnah dan perbuatan-perbuatan lainnya yang menyimpang dari agama Islam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi karena ulah jadi penduduk atau manusianya sendiri.
saya yang menjaga di situ, sudah tidak bisa membendung atau tidak bisa menghalang-halangi, karena itu sudah perintah dari Yang Maha Kuasa. Itu perbuatan maksiat itu dari penduduk situ atau pendatang yang mungkin pendaki-pendaki kalau sekarang zamannya ini anak-anak muda suka mendaki gunung, pas dari situ? Kebanyakan dari pendatang, tapi dari penduduknya juga banyak melakukan kemaksiatan. Itu sebagai pengingat atau pertanda agar semuanya bisa menyadari dari perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Jadi gunung meletus itu untuk menyadarkan semua manusia. Berarti Allah cara menyadarkan manusia itu sangat dahsyat sekali seperti itu. Itu pun belum seberapa. Itu banyak yang dijaga agar tidak banyak korban. Semua makhluk hidup, semua orang, semua manusia masih diberi kasih sayang sama Yang Maha Kuasa agar bisa memperbaiki diri dan kembali ke jalan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi salah satu faktor pemicu meletusnya gunung itu dari sudut pandang sampean itu di antara lain tadi kemungkaran, kemaksiatan itu. Ya. Yang lain apa lagi? Yang paling inti, paling pokok. Sebagai pengingat akhir zaman, agar orang bisa berpikir bahwa dunia ini sebentar lagi dan bukan lama lagi, dan zaman-zaman ini sudah mendekati akhir zaman, di mana nantinya semua gunung, semua laut, bahkan bumi ini akan diakhiri kehidupan dan juga akhir dari segalanya. Apakah meletusnya gunung itu ada hubungannya dengan mungkin yang dibahas di sosial media itu tentang pemimpin akhir zaman? Itu ada hubungannya apa tidak? Ya, benar sekali. Semua itu atas izin Allah, dan ada yang juga yang ditugaskan untuk mewakili dari semua itu dan memimpin dari semua itu. Terutama ada sidang di atas langit ataupun kayangan yang ada di atas, sudah direncanakan dan sudah dibicarakan dan sudah disetujui mengenai gunung meletus itu. Iya. Berarti itu memang juga atas izin Allah juga ini apa para wali-walinya itu. Iya. Semua para aulia-aulianya Allah itu yang turun tangan
Oh, itu yang turun tangan untuk meletuskan gunung itu memang dari aulia-aulianya Allah itu. Semua makhluk gaib yang ada di sekitaran gunung itu semua dimuslimkan dan semua diutus untuk membantu kejadian itu, untuk melindungi semua makhluk-makhluk yang disayangi oleh Allah dan memberi azab dan sedikit pelajaran dari semua kejadian itu. Lalu kita sebagai manusia yang mungkin terdampak bencana seperti itu apa hal bagus yang harus kita lakukan? Harus bagaimana kita sebagai manusia yang sudah terkena musibah seperti itu? Kita semua makhluk jin dan makhluk hidup manusia itu semua ciptaan dari Yang Maha Kuasa, bukan seorang pencipta. Jadi kita harus mempunyai Tuhan yang menciptakan kita semua. Kita harus tunduk, patuh, taat, tawakal sama Yang Maha Kuasa, berserah diri apapun itu yang terjadi. Yang penting kita sudah mendekatkan diri sama Allah dan juga memperbaiki diri, menjauhi kemungkaran, menjauhi kemaksiatan dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dampaknya, pemicunya kan dari kemaksiatan. Itu orang-orang yang di sana mungkin orang-orang yang mukmin, orang yang mungkin imannya, ibadahnya kenceng itu, kalau terdampak seperti itu bagaimana? Banyak orang alim, orang yang sok mukmin, sok alim, sok muslim itu banyak sekali. Makanya diberi peringatan itu agar dapat mengingat sama Allah. Banyak sekali orang yang beragama, hafal hadis, hafal semua bidang-bidang agama, tapi hatinya tidak sama sekali mengingat Allah. Semua dibuat untuk kepentingan sendiri dan nafsunya sendiri, Untuk duniawinya ya. iya, nafsu dari segala keinginannya ingin tercapai dengan menggunakan dan memanfaatkan agama. Ya, salah satunya untuk mengingatkan mereka semua itu dengan cara seperti itu ya. Dan banyak hal lagi tentang manusia yang menyekutukan Allah. Contohnya seperti apa itu menyekutukan? Banyak dipercaya oleh orang, padahal itu menggunakan kepercayaan ilmu yang tidak dari Allah, alias ilmu yang dibenci oleh Allah. Itu ilmu lewat dari ilmu Azazil. Azazil itu apa ya? Iblis. Iblis itu. Jadi sekarang zamannya iblis untuk menghancurkan manusia. Ya. Tapi banyak dipercaya oleh orang untuk menyelesaikan kehidupan, untuk menyelesaikan masalah hidup. Semua berbondong-bondong, semua datang meminta bantuan kepada orang yang menyekutukan Allah tersebut. Dia tak percaya sama sekali sama Yang Maha Kuasa, sama Sang Pencipta. Jadi itu hanya tipu dayanya saja. Iya, orang itu sering memuja-muja di suatu tempat, memuja
penghuni dari suatu tempat ingin meminta kekuatan, meminta kesaktian, dan ilmu itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dari semua kehidupan. Seperti Gunung Semeru itu apa pernah dimintai seperti itu? Banyak. Seperti hal-hal pesugihan itu. Ya, banyak sekali. Apakah itu pemicunya meletusnya itu juga? Semua sudah dipertimbangkan, semua sudah diperbicarakan sama di saat sidang aulia di atas. Jadi tidak hanya satu pemicu saja, bukan hanya dari kemaksiatan, kemungkaran, dan semua itu sudah dicari dari semua celah-celah keburukan dan juga kejahatan tersebut. Semua para aulia itu tidak akan melakukan hal itu, tidak akan mengerjakan tugas tanpa ada perintah dari Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Apa ada hubungannya dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Semua itu beliau yang mimpin. Beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah raja dari segala raja, pemimpin semua aulia dan juga wali-wali Allah semuanya, makhluk-makhluk gaib, bahkan kehidupan yang ada di kayangan itu yang memimpin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Bila ada tugas dari Allah itu semua melalui atas izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sudah cukup apa belum yang ingin disampaikan ke manusia-manusia yang ada di muka bumi? Saya perwakilan dari Gunung Semeru dan semua teman-teman saya yang masih menjaga di gunung-gunung yang lain juga sama tugasnya. Bila ada tugas dari Sang Maha Pencipta juga semua akan mengerjakan, dan semua itu ada hal-hal tertentu untuk terjadinya kejadian semua itu, dan banyak yang tersirat dalam dibalik kejadian itu. Dan saya minta semua sebelum semua ini terjadi dan semua ini dilakukan, bila belum tepat niat dan perilaku semua manusia dan makhluk yang ada di bumi ini, segera perbaiki diri. Semua tindakan-tindakan niat hati silahkan dibenahi diri masing-masing dengan cara mengingat Allah dan mencari jalan-jalan melalui agama yang diridhoi sama Allah. Nanti sudah menuju zaman yang dimana zaman akhir bersama. Ya, benar sekali. Saya tidak mengetahui kapan semua bencana, semua kejadian akan dikehendaki. Yang penting semua ciptaan segera mendekatkan diri
sama Yang Maha Pencipta, agar mendapatkan lindungannya dan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Muhammad di hari akhir nanti. Amin. Semoga kita semua termasuk yang memperoleh syafaatnya beliau. Sudah cukup. Saya mohon maaf mendatangkan sampean ke sini, mengganggu waktunya sampean ke sini. Sekarang sampean boleh kembali lagi ke alam sampean. Bila ini sudah selesai, Terima kasih ya. saya akan kembali tempat saya. Rahayu. Assalamualaikum. Keluar dengan pelan-pelan tanpa menyisakan rasa sakit atau rasa yang sakit. Yang bisa keluar dengan pelan-pelan. Bisa pulih lagi. Gimana Mas melihat yang masuk dalam tubuh sampean enggak? Bisa dilihat. Dia seperti ular. Nah, Dia sudah berbentuk naga itu. sudah sempurna Ya. itu. Dan mempunyai mahkota itu. Sudah kelihatan. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Bisa dipercaya, bisa tidak, karena manusia tepatnya salah, kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkataan jin itu enggak mewakili kebenaran sekalipun, apalagi makhluk jin ataupun siluman itu yang belum muslim itu sama sekali perkataannya tidak bisa dipercaya. Lain lagi kalau sudah muslim, insya Allah 90% lah bisa dipercaya. Ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.